ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang kedua tentang belajar bahasa Arab, ya, nahwu dan shorof. Dan pada pertemuan yang pertama telah kita bahas tentang anwa'ul kalimah, yaitu jenis-jenis kata. Kita sudah sebutkan 3: isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, dan ada huruf, ya. Nah, yang sekarang ingin kita bahas adalah tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Alamat al-isim, ya, tanda-tanda kata benda, ya. Tanda-tanda kata benda ada beberapa tanda, ya. Yang pertama adalah didahului oleh lam, didahului alif lam. Alif lam, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada tanwin. Kemudian yang ketiga adalah al-khafdu atau kasrah. Di akhirnya, ya. Kasrah di akhirnya, maksudnya di huruf akhirnya. Tanwin sama juga, ini di huruf akhirnya. Kemudian tanda-tanda yang keempat namanya huruful jar. Huruful jar. Kalau bahasa Indonesianya, ya, huruf-huruf jar. Nanti maksudnya apa kita akan jelaskan. Kemudian tanda yang kelima, yang terakhir adalah al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Al-mudhafu wa al-mudhafu ilaihi, ya. Taib, inilah tanda-tanda isim. Kita dahului bagaimana maksudnya tanda isim itu apa? Maksudnya kita tahu ini isim atau fi'il. Kita harus bedakan ini isim atau fi'il atau huruf. Nah, isim punya tanda, kata benda punya tanda, hurufnya, fi'il juga punya tanda. Jadi apa fungsi tanda-tanda alamatul isim? Ya, fungsinya untuk membedakan kata benda dari yang lainnya. Dari yang lainnya. Yaitu dari fi'il, dalam kurung dari kata kerja. Fi'il, ya. Taib. Contoh di sini alif lam. Kita contohkan misalnya, contoh al-masjidu. Ya.
Lihat, al-masjidu. Saya bilang al-masjidu adalah isim. Kenapa saya tahu itu adalah isim? Karena ada alif lam di sini. Ini alif lam ada di sini. Alif lam. Al-masjidu. Contoh lagi yang kedua. Al-ustazu. Al-ustazu. Saya bilang al-ustazu adalah isim. Dari mana tandanya? Ada alif lam. Alifnya saya kasih warna hitam. Alif lam saya kasih warna hitam ini. Alif lam. Ya. Banyak. Misalnya al-corona. Misalnya. Ya. Sekarang sudah jadi bahasa Arab al-corona ya. Corona. Al-corona misalnya. Al-corona artinya virus corona. Dia isim atau bukan isim? Kenapa ada alif lamnya? Semua ada alif lamnya. Itu adalah isim. Contoh lagi misalnya syamsu. Asyamsu, matahari. Saya bilang asyamsu adalah isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Mudah ya. Semuanya adalah isim, bukan fi'il. Kenapa? Kalau fi'il nggak ada alif lam depannya. Contoh fi'il misalnya, ini contohnya ya. Doroba. Ini bukan isim ya, karena tidak ada tanda-tandanya, nggak ada. Al-doroba nggak ada. Al-doroba itu nggak ada. Salah al-doroba. Taib. Ini sederhana aja. Taib. Kita lanjutkan yang kedua. Tanda isim itu ada tanwin di akhirnya. Kalau itu depannya, ini ada tanwin di akhirnya. Contohnya sekarang, misalnya masjidun ya. Nah, ada tanwinnya nih, tanwin. Berarti masjidun itu isim. Kenapa ada tanwinnya? Ya. Misalnya ustazin misalnya. Ustazin ya, sama ada tanwinnya. Ustaz itu juga isim. Kenapa isim? Karena ada tanwinnya. Misalnya syamsun. Syamsun misalnya. Syamsun, matahari, adalah isim. Kenapa? Ada tanwinnya. Contoh lagi misalnya yang terakhir, Muhammadan. Muhammadan. Ya. Muhammadan. Muhammadan juga adalah isim. Kenapa ada tanwin? Entah ada dan, ada din atau dun, terakhirnya sun, zin, dun, pokoknya terakhirnya ada tanwin, maka itu namanya isim. Nggak ada fiil dorobun, itu nggak ada. Misalnya dorobun, telah memukul. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin fiil. Ya, nggak mungkin fiil. Nggak mungkin fiil.
kata kerja. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Nggak mungkin. Taib. Sampai di sini mudah-mudahan masih paham, masih mudah ya. Ini kita masih muda-muda semua ya. Harap para pemirsa bersabar ya. Insya Allah setelah 2 minggu ya mulai ada perubahan ya. Entah tambah pintar, entah tambah bahlul ya. Nanti lihat aja. Mudah-mudahan tambah pintar ya. Taib. Di antara tanda-tanda isim yang membedakan dia dari yang lainnya adalah di akhirnya ada huruf kasrah. Disebut dengan al-khafdhu ya atau al-kasru. Ada harokat kasrah. Contohnya misalnya ya coba misalnya begini, mas ji di, ada di sini, lihat ini. Ini dia bukan tanwin, dia nggak tanwin, dia kasroh biasa. Masjidi Kuba. Kita bilang masjid ini isim. Kenapa dia isim? Karena di kata terakhirnya ada apa? Kasroh. Di harokat huruf terakhirnya ada apa? Kasroh. Faham? Ya, ini menunjukkan bahwasanya masjid adalah isim. Misalnya kita bilang al-kursi. Al-kursiyi. Perhatikan di sini. Al-kursi kita bilang dia isim, dia adalah isim. Kenapa dia isim? Karena terakhirnya ada apa? Kasrah. Dan dia punya tanda yang kedua, depannya ada alif lam. Jadi kalau saya bilang al-kursi ini isim atau fi'il? Jawabannya al-kursi adalah kata benda, isim. Kenapa dia isim? Karena dia ada tanda duanya. Pertama kasrah, yang kedua alif lam. Ada 2 tanda dia. Ada alif lam, ada kasrah. Alif lam ikut yang ini, kasrah ikut ini. Ya. Contoh lagi, ya. Misalnya Muhammadin ya. Muhammadin. Muhammadin ya, ini sebenarnya masuk ke sini, dia masuk ke tanda tanwin ya sebenarnya, tapi dia juga kasrah. Jadi dalam tanda ini ada 2 tanda sekaligus ya. 2 tanda sekaligus yaitu kasrah dan tanwin. Taib. Jadi kesimpulannya, terkadang satu isim tandanya lebih dari 1. Terkadang satu isim tandanya lebih dari 1 ya. Jadi catatan ya. Catatan terkadang satu isim kata benda tandanya lebih dari 1, bahkan sering lebih dari 1 tanda, 1 alamat. Ini contohnya ini ada 2 tanda, alif lam sama kasrah. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Tanda yang keempat. Tanda yang keempat adalah huruful jar. Apa itu huruf jar? Huruful jar itu huruf kalau dia dipasang sebelum isim
jadi kasroh. Contoh. Al-masjidu. Contoh. Al-masjidu. Ini hukum asalnya al-masjidu dengan dhamma. Hukum asalnya dhamma. Hukum asal dhamma. Kemudian kita tambahin huruf jar. Huruf jar banyak saya jelaskan. Contohnya kita tambahin fi. Fi ini namanya huruful jar. Harfu jar. Fi al-masjid. Al-masjid. Nah, ketika ada huruf jar di depannya, maka dhamma tadi berubah menjadi kasrah. Perhatikan di sini. Jadi kasrah. Ini berubah. Mutasi menjadi kasrah. Fi al-masjid. Kenapa jadi kasrah? Karena depannya ada huruf jar. Saya ulangi, depannya ada huruf apa? Jar. Jadi kalau ada orang baca fil masjidu, berarti dia nggak tahu baca, dia nggak belajar nahwu. Ya. Kalau dia baca fil masjidu, berarti dia nggak belajar nahwu. Contohnya, orang baca firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Zahara, telah nampak, al-fasadu, kerusakan, isim. Fil barri wal bahri. Ya, saya contohkan ayat ya. Contohkan ayat. Zaharal fasadu fi al-barri wal bahri. Sekarang saya mau tanya nih. Isimnya yang mana aja ini? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita praktek sekarang. Zahara ini fi'il, ini nanti kita bahas, enggak usah dibahas. Ini zahara, ini fi'il, kata kerja. Nah, al-fasadu dia adalah isim. Kenapa isim? Ada alif lam, ini isim. Zaharal fasadu. Kenapa isim? Karena dia ada alif lam. Al-barri isim atau fi'il? Isim. Kenapa? Ada tandanya banyak. Ada tandanya, pertama alif lam, 1. Kemudian apa? Kasrah, 2. Kemudian didahului oleh huruf apa? Jar, 3. Tandanya 3. Lihat. 1 isim tandanya 3. Alif lam, kasrah, jar. Wal bahri apa? Apa tandanya? 2. Ada 2 tandanya. Alif lam sama kasrah. 1, 2 tanda. Ya. Kalau ini cuma 1 tandanya. Al-fasadu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kalau kita artikan, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Karena setelah huruf jar pasti kasrah. Ini fil masjidi, masjidu di masjidi. Enggak boleh kita baca zaharal fasadu fil barri wal bahru, enggak boleh. Ya. Salah. Kalau dibaca zaharal fasadu fil barru wal bahru, berarti dia enggak pernah belajar nahwu. Ya, dikatakan ada seorang khutbah di mimbar, saya diceritain, dia salah baca, dia baca zaharal fasadu fil barru wal bahru. Ada yang nyeletuk wa alal mimbaru, artinya telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, terus dan di atas mimbar juga ada kerusakan karena salah baca nahwu. Ini sekedar lucuan ya. Jadi perhatikan, di antara tanda isim yaitu didahului huruf jar. Nah, huruf jar nih banyak. Nah, ini kita mau, ini hafalan juga ya, jangan lupa ya. Huruf jar ya. Ila, kemana? Kemana apa? Fi, artinya apa? Di. Kemudian apa? Hatta, hingga. Ini huruf jar semua. Rubba ya. Sebentar. Min ya, dari. Min artinya dari. Kemudian rubba
Rubba itu terkadang atau sering. Tergantung, rubba, ya. Rubba atau terkadang lah. Terkadang. Kemudian al-ba yaitu bi, dengan. Ini semua huruf jar. Kemudian li, untuk atau milik, ya, milik. Li, ya. Kemudian ka, seperti. Ini semua huruf al-jar, ya. An juga ada an juga dari. An sama dengan dari, ya. Kalau saya bilang an Muhammadan apa an Muhammadun, an Muhammadin, ini an. Contohnya an siapa? Kalau kita dengar hadis an Anas, Anas ni isim. An Anasin apa an Anasan, Anasun? An Anasin. Kenapa ada huruf jar sebelumnya? Ya. Kemarin kita contohkan lagi minas suk apa ila suk, ila as-suk. Suki apa suku apa suko? Suki. Kenapa ada ila? Ini pasar, sudah dihafal kemarin. Ini hafalan kemarin. Ya. Baik, yang terakhir. Yang terakhir, al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Ini istilah, saya nggak ingin panjang lebar, cuma sekedar untuk penisbahan. Kalau bahasa kita penisbahan. Artinya penisbahan. Contoh. Ini ada kitabun. Kitabun artinya apa? Buku. Terus ada Muhammadun, Muhammad. Nah, ini perhatikan di sini. Pertamanya adalah dhamma dua-duanya. Ketika saya gabungkan kitab tambah Muhammad, jadinya begini. Kitabu Muhammadin. Nah, itu kaidahnya. Perhatikan di sini. Lihat di sini. Tanwin jadi tidak tanwin. Tanwin hilang. Terus yang ini jadi kasroh. Jadi kasrah. Nah, ini namanya mudhaf. Ini namanya mudhaf, kitab namanya mudhaf. Mudhafun, Muhammadin artinya mudhafun ilaih. Apa maksudnya? Kitab dan Muhammad. Sekarang saya ingin menisbahkan kitab kepada Muhammad. Saya ingin bilang kitabnya Muhammad. Bahasa Arabnya gimana? Kitabnya Muhammad, Kitabu Muhammadin. Bahasa Arabnya Kitabu Muhammadin. Tanwinnya jadi hilang, Muhammadun jadi Muhammadin. Nah, di antara tanda isim, dia bisa menerima mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kitabu Muhammadin. Ya. Contohnya apa lagi? Baitu siapa? Baitu Hindin. Contohnya apa? Contoh yang lain misalnya baitun tambah Hindun. Hindun, ya. Setelah ditambah jadinya apa? Tu, tanwinnya hilang. Kemudian hin apa? Dan apa din apa dun? Din.
Taib, saya ulangi lagi, inilah tanda-tanda isim, ya. Tolong diperhatikan. Tujuan kita belajar tanda-tanda isim apa? Untuk kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il. Mana isim, mana fi'il. Nah, sekarang saya contohkan 5 tanda-tanda isim. Yang pertama didahului alif lam. Contohnya al-masjidu. Ini al-masjid isim atau fi'il? Jawabannya isim. Kata benda. Kenapa ada alif lamnya? Mau al-masjidu, mau al-masjidah, mau al-masjidi, saya nggak peduli. Dia ada alif lam berarti dia apa? Isim. Ya. Kemudian yang kedua, al-ustazu. Isim atau fi'il? Ketahuan dia apa? Isim. Kenapa ketahuan dia isim? Karena ada alif lam di depannya. Ya, banyak al-ustadu, al-ustadzatu, al-baitu, as-suku, semuanya alif lam, semuanya isim. Contoh al-corona. Ini juga isim. Kenapa? Ada alif lamnya. Asy-syamsu isim. Kenapa ada alif lamnya? Asy-syamsu. Baik. Yang perlu antum ketahui, tidak mungkin alif lam bergabung dengan tanwin, enggak mungkin. Ini kaidah lagi ya. Jangan lupa ya. Tidak mungkin alif lam gabung sama tanwin. Kalau alif lam ya alif lam, kalau tanwin ya tanwin. Enggak boleh al-masjidun, itu enggak ada, salah. Al-masjidun enggak mungkin. Al-masjidu. Al-ustazu. Kalau belum ada alif lam, ustazun. Saya ulangi. Sebelum ada alif lam namanya ustazun. Ditambah alif lam, tanwinnya hilang jadi al-ustazu. Syamsun. Saya tambah alif lam jadi asy-syamsu. Ya, asy-syamsu. Perlu ditulis. Tulis kali ya. Enggak apa-apalah. Ustazun. Ya. Kalau jadi alif lam jadi al ustazu. Ya. Alif lam al ustazu. Ya, lihat, perhatikan di sini tanwin berubah menjadi tanpa tanwin. Tidak mungkin alif lam bergabung sama tanwin. Taib. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, tanwin. Saya tahu masjidun ini isim atau bukan, saya tahu isim. Kenapa isim? Karena ada apa? Tanwin. Jadi masjidun isim. Ustazin, oh isim. Kenapa isim? Tanwin. Syamsun. Kenapa tanwin? Kenapa dia isim? Karena apa? Tanwin. Muhammadan isim. Kenapa isim? Karena dia tanwin. Tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, kasrah di akhirnya. Contoh masjidi Kuba, ini masjid isim. Kenapa ada tandanya? Kasrah di akhirnya. Contoh al-kursiyi, lihat ada alif lam, 2 tanda. Ada alif lam, ada apa? Kasrah di akhirnya. Oleh karenanya kita punya kaidah, terkadang satu isim tandanya lebih dari 1 tanda. Contohnya ini, alif lam dan kasrah. Contoh lagi Muhammadin, sama Muhammadin juga 2 tanda. Dia tanwin sekaligus apa? Kasrah. Sekaligus dia kasrah. Jadi dia isim. Yang keempat, huruful jar. Huruful jar itu ini maksudnya. Ila artinya ke, fi artinya di, hatta artinya hingga, min artinya dari, rubba terkadang, ya. Bi artinya dengan, li artinya milik, lillahi misalnya lillahi, ma fis sama milik Allah. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah, li, ya. Contohnya ka, ya. Anta kal asad, engkau seperti singa, ka, ya. Seperti, an dari. Kalau ada suatu kalimat kata didahului oleh huruf jar, berarti dia adalah isim. Terus dia kasrah. Contoh al-masjidu dimasukin huruf jar jadi fil masjidi. Nah, fil masjidi ini tanda isimnya ada berapa? Ada 3. Pertama alif lam, yang kedua kasrah, yang ketiga apa? Didahului oleh huruf jar. Saya ulangi, fil masjidi ini ada 3 tanda isim,
Yang pertama alif lam, yang kedua kasrah, yang ketiga didahului oleh harful jar, oleh huruful jar. Nah, contoh ini, zaharul fasadu fil barri wal bahri, saya katakan fil barri, ini tandanya ada 3. Ada alif lam daratan, al-bar artinya daratan, alif lam 1, yang kedua kasrah, al-barri, yang ketiga didahului oleh huruf jar. Adapun al-bahri cuma 2 tanda, alif lam sama kasrah, ya. Contoh lagi misalnya an anasin, anas jadi kasrah. Kenapa sebelumnya ada an? Berarti anas ini isim didahului oleh an. Kalau dia fi'il nggak mungkin ada an, nggak mungkin. Huruf jar nggak mungkin mendahului fi'il. Ciri yang kelima ada al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Apa itu al-mudhaf? Al-mudhaf yaitu yang disandarkan kepada yang sesuatu yang disandar kepada al-mudhaf ilaih. Contoh hal ini kitab. Kitab namanya mudhaf. Kitab Muhammad. Saya ingin menyandarkan kitab kepada Muhammad. Saya ingin bilang kitabnya Muhammad. Asalnya kitabun sama Muhammadun. Ketika saya gabungkan jadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Perhatikan tanwinnya hilang. Kenapa? Karena ingin dilemparkan kepada Muhammad, ya. Muhammadin jadi kasrah. Nah, kitab namanya mudhaf, Muhammadin namanya mudhaf ilaih. Contoh yang kedua, saya ingin gabungkan baitun sama hindun. Saya ingin bilang rumahnya si Hindun. Gimana bahasa Arabnya? Baitu hindin. Contoh lagi, saya ingin bilang Ka'batun. Ka'batun sama gabung dengan Allah. Jadi apa, saudara-saudara? Ka'batu Allahi. Baitun sama Allah jadi apa? Baitullahi. Paham? Mudah-mudahan paham. Tolong diingat lagi, nanti saya ulangi lagi kalau nggak paham. Kalau ada masukan, silakan dibincangkan, ya. Hari ini mungkin lebih susah daripada kemarin, ya. Tapi insya Allah ini masih mudah, ya. Yang penting harus rajin, harus diulang-ulang. Bahasa Arab ini butuh paham dan butuh menghafal. Ini contoh. Dia sederhana, ya. Tapi dia butuh menghafal. Butuh menghafal dan butuh memahami agar bisa paham tentang pelajaran nahwu. Ini banyak yang masuk, ya. Tolong kalau ada yang tanya jangan tanya tentang masalah fikih. Ini ada yang tanya, Ustadz bagaimana hukum bagian waris? Enggak, saya ingin tanya tentang masalah nahwu saja, ya. Mohon maaf kalau ada yang mau tanya masalah nahwu doang, ya. Ustadz, apa perbedaan huruful ma'ani dan huruf jar? Sama-sama huruf jar, termasuk dari huruf ma'ani. Jadi sama-sama bermakna. Huruf jar ada maknanya enggak? Ada maknanya. Berarti dia huruful ma'ani. Ya. Dan kita bahas semuanya huruf ma'ani. Kita enggak bahas huruf hijaiyah. Ya. Kita yang bahas semuanya huruf ma'ani, huruf yang bermakna. Ustadz, apakah huruf jar itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung? Wallahu alam, saya nggak tahu. Saya tidak pakar bahasa Indonesia. Bisa jadi, ya. Mau tanya Ustadz, apakah alif lam kalau bertemu dengan huruf shin menjadi ash? Iya, itu namanya huruf asyamsiyah. Istilahnya huruf al-qamariyah, yaitu yang alnya kelihatan, seperti al-qamaru. Dan itu banyak, al-qamaru, al-ustadzu, al-kalbu, al-baitu. Ada yang namanya syamsiyah, yaitu alif lamnya jadi hilang. Asy-syamsu, ad-duha, ya. Ya. Asy-syamsu, ad-duha, ar-rajulu jadi hilang, alif lamnya hilang. Tapi dia ada alif lam sebenarnya. Enggak kita bilang al-rajulu salah. Enggak kita bilang al-duha salah. Ad-duha, asy-syamsu. Jadi ada 2, tapi itu ada alif lamnya.
Ustadz, waw bukan huruf jar? Bukan. Waw bukan huruf jar. Waw dia huruf ataf, kata gandeng. Waw itu kata gandeng, huruf dan, artinya dan. Terkadang maknanya sumpat, terkadang maknanya dan. Dia bukan huruf jar, bukan. Huruf jar itu keistimewaannya apa? Setelah dia memajrurkan, artinya isim yang datang setelahnya di kasroh. Jar itu artinya kasroh. Jar itu artinya kasroh. Sehingga disebut dengan huruf jar. Kenapa? Karena kalau ada isim datang setelahnya jadi kasroh. Tadi al masjidu didahului fi, jadi fil masjidi, anil masjidi, ya. Misalnya ini ada yang kasih cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja tanya ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum langsung bertanya. Ya. Afan Ustaz, tulisannya agak lebih besar sedikit. Tulisnya lebih besar sedikit, papan tulisnya nggak cukup. Jadi saya sudah besarin daripada kemarin, alhamdulillah. Ya. Bersyukur kepada Allah sudah saya besarin ya. Kemarin lebih kecil lagi ya. Ini sudah sudah besar ini menurut saya ya. Tinggal tolong kameramennya di zoom, sehingga bisa kelihatan lebih jelas ya. Atau mungkin saudara kita yang jauh ini mungkin internetnya lambat ya, jadi kurang jelas. Mohon maaf, saya random ya, pertanyaan saya bukan random ya. Saya dari Samarinda, masya Allah, ahlan wa sahlan ya. Hatta, iya hatta itu hingga, huruf jar hatta matla'il fajar ya. Nanti kenapa dia masuk hatta yuhakimuka itu masalah lain, itu pembahasan lebih dalam nanti. Ini kita awal-awal, nanti ada takdir-takdir, nggak usah ya. Jadi kita yang dohir-dohir aja, namanya bahasa Arab itu luas dan panjang ya. Kita ingin bahasa Arab dasar. Kapan isim jadi doma tanwin dan kapan jadi fathah tanwin? Sabar, itu makanya belajar biar tahu kapan doma tanwin, kapan kasrah tanwin ya. Itu nanti masih jauh, itu masih pertemuan 20 kali. Sabar. Ini masih awal-awal, jadi harus sabar. Saya ulangi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi harus paham terlebih dahulu baru kita lanjut. Kalau tidak paham, sekarang mungkin kurang paham, nanti di rumah tolong diulang. Jangan cuma ini belajar harus serius ya. Harus belajar harus serius ya. Ya, kalau antum belajar serius gini nanti nggak terlalu banyak orang banyak ngomong masalah syariat, karena tahu belajar syariat nggak gampang, ya. Jadi antum harus sabar, diulang-ulang, harus ngerti, baru lanjut. Karena kalau yang pelajaran sebelumnya tidak mengerti, nanti akan kesulitan. Tapi insya Allah mudah, ya. Jadi berdoa kepada Allah. Saya nasihati kepada para pemirsa, nanti pulang sholat malam berdoa kepada Allah agar dimudahkan bahasa Arab, ya. Jangan cuma berdoa supaya utang lunas ya, enggak. Berdoa supaya bisa bahasa Arab. Saya ulangi lagi sekali lagi, karena saya ingin ulangi 3 kali dalam sekali pengajian. Perhatikan, bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak, kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Perhatikan kembali, saya ulangi dari awal, saya ulangi. Tanda-tanda isim, alamatul ismi. Ya ini coba. Alamatul ismi. Ini mudhaf ilaih. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Apa fungsinya kita belajar tanda-tanda isim? Untuk membedakan mana kata benda dari mana fi'il, kata kerja. Sehingga kita harus tahu ciri-ciri kata benda ini apa nih. Ini ciri-cirinya begini, ini berarti kata benda, berarti isim. Nah, ciri-ciri isim secara umum ada 5. Yang pertama, didahului oleh alif lam. Didahului oleh alif lam. Contoh, al-masjidu, al-masjidi, al-masjida, semuanya isim. Kenapa alif lamnya ada? Al-ustadzu, al-ustadza, al-ustadzi, isim. Kenapa ada alif lamnya? Contohnya, asy-syamsu, asy-syamsya, asy-syamsi, sama, isim, ada alif lamnya. Peringatan, tidak mungkin alif lam bergabung dengan tanwin. Kalau ada alif lam, tanwinnya berubah. Contoh, ustadzun, kemudian dimasukin alif lam jadi al-ustadzu.
Jadi enggak benar kalau ada orang baca al-ustazun, nah itu salah, enggak bisa. Ustazun atau al-ustazu, tanwinnya hilang. Jadi pertama alif lam gampang. Fiil enggak mungkin. Ad-daraba enggak mungkin. Ini enggak mungkin fiil. Begini. Yang kedua, di antara ciri isim ada tanwinnya. Contoh masjidun. Masjidan, masjidin, semuanya isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Contoh ustadzin, mau ustadzin, mau ustadzan, mau ustadzun, isim. Kenapa? Tanwin. Syamsun, bisa syamsun, bisa syamsan, bisa syamsin. Muhammadun, sama. Muhammadan, dia juga isim. Kenapa? Tanwin. Ciri yang ketiga, kasrah. Contoh, masjidi Kuba, masjidi, ada kasrah. Berarti dia isim. Kenapa dia ada kasrah? Kasrahnya tanwin atau enggak ada masalah. Al-Kursiyyi, Al-Kursiyyi ada dua tanda isim. Pertama alif lam, al tanda pertama, Al-Kursiyyi kasrah tanda kedua. Muhammadin sama, dia isim. Kenapa tandanya dua? Pertama dia tanwin, yang kedua dia kasrah. Ini tanda sekaligus kasrah dan tanwin. Ya. Catatan, terkadang satu isim tandanya lebih dari satu tanda, satu alamat. Seperti ini, tandanya ada dua. Taib. Yang ketiga huruful jar. Huruful jar itu apa? Huruf yang menjadikan setelahnya kasrah. Itu huruful jar. Huruf yang menjadikan isim menjadi kasrah. Ya, nanti dicatat ya, huruf yang menjadikan isim menjadi kasrah. Ya. Contoh al-masjidu, al-masjidu. Ditambah fi jadi apa? Fil masjidi. Taib. Kalau masjidun, masjidun tanwin ditambah fi jadi apa? Fi masjidin. Ya. Contoh ya. Misalnya ini ya, masjidun. Kalau jadi fi masjidin. Karena fi huruf jar. Fi huruf jar jadi menjadikan kasrah. Fil masjidi ada tiga tanda isim. Pertama dia alif lam, yang kedua dia kasrah, yang ketiga didahului oleh huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Contoh, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Di sini ada berapa isim? Ada tiga isim. Ada al-fasad isim, al-barri isim, al-bahri isim. Al-fasad isim, tandanya apa? Alif lam. Al-barri isim, tandanya dua, alif lam dan kasrah. Al-bahri dan fi ada tiga, didahului oleh huruf jar. Kemudian yang ketiga, al-bahri isim, tandanya ada dua, alif lam sama kasrah. Ila suq sama, ila suq tandanya tiga, alif lam, kasrah, didahului oleh huruf jar ila. Ya. 1, 2, 3. Taib. Ciri yang kelima al-mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu dia bisa dinisbahkan. Contohnya ada dua isim, kitabun dan Muhammadun. Kitabun isim tanwin, Muhammadun isim tanwin. Saya ingin mengatakan kitabnya Muhammad. Gimana caranya? Ada caranya bahasa Arab. Ya, kita bilang kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammadin ini dia namanya mudhaf mudhaf ilaih. Ini isim, ciri isim. Kitabu jadi tanwinnya hilang, Muhammadin jadi apa? Kasrah. Ya. Contohnya baitun sama hindun. Saya pingin rumahnya hindun, saya bilang baitu hindin. Ka'batun sama Allahu. Ka'batun sama Allah. Saya pingin bilang Ka'bahnya Allah. Saya bilang apa? Ka'batullahi. Jangan baca Ka'batullahu, salah. Ka'batullahi, lihat tanwinnya hilang, mudhaf ilaihnya jadi kasrah. Baik. Kalau sudah, tolong dihapus, kemudian kita mau masuk dalam latihan. Ya, tolong difokuskan window biar bisa difoto sama kawan-kawan. Coba difoto, Cin, biar bisa dimasukin ke grup sama. Ya. Yang biar dimasukin ke grup Telegram ya. Ya. Sudah.
Jelas? Sudah? Ya udah. Baik. Kalau sudah dihapus ya. Ustadz, bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah belajar bahasa Arab? Ya harus semangat. Kita tahu bahwasanya belajar bahasa Arab itulah ibadah. Ya, belajar fikih ibadah, belajar bahasa Arab juga ibadah. Bahkan saya katakan ini pintu ilmu. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, nanti bahlul terus. Oleh karenanya harus capek-capek terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Belajar bahasa Arab butuh keletihan, butuh mikir, butuh hafal. Ya, mumpung lagi semi lockdown, maka ya, ibu-ibu kan biasanya nggak ada kerjaan. Sekarang lebih nggak ada kerjaan lagi harusnya. Bapak juga biasanya ada kerjaan, sekarang kurang kerjaan. Ya, maka daripada nggak ada kerjaan, daripada terlalu banyak nonton berita tentang corona, bikin hati gelisah, mending ngapalin bahasa Arab. Ya, kita nonton berita secukupnya, sisanya kita jadikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Saya katakan bahasa Arab ini adalah kunci. Kalau kita tidak semangat, ya kapan kita mengerti bahasa Arab dengan baik? Ustadz tadi bilang huruf jar itu kasroh, tapi kenapa huruf an tidak kasroh? Enggak, kasroh maksudnya yang dimasuki oleh annya. Anisuki. Ditanya, kamu dari mana? Anisuki, dari pasar. Ya, kinya jadi kasroh. Annya enggak, kita bukan huruf jarnya yang kasroh. Maksudnya huruf jar itu huruf yang membuat isim setelahnya kasrah. Saya ulangi, huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi kasrah. Taib, sekarang kita latihan. Yang pertama latihan ya, latihan. Ya. Idza jaa Nasrullahi wal fathu. Taib, ini nomor 1. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Lanjutkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nomor 2. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Taib. Saya ingin kita lihat bareng-bareng salah satu ayat dari Al-Qur'an, 2 ayat. Coba yang pertama ini isim yang mana? Idza isim atau bukan? Bukan, dia huruf. Jaa isim atau bukan? Bukan, dia fi'il, enggak ada ciri isimnya. Nasrullahi isim atau fi'il? Harus jeli di sini. Allah jelas isim. Kenapa Allah isim? Karena apa? Kasrah, dia alif lam juga, ya. 2. Nasru isim atau bukan? Isim. Nasru. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Nasr ini apa? Mudhaf. Allah mudhaf ilaih. Ingat tadi yang kita bilang apa? Yang kita bilang tadi apa? Kitabu Muhammadin, Ka'batullah. Ya, ingat tadi Ka'batullahi. Ya, ingat ya. Asalnya Ka'batun sama Allahu. Jadi Ka'batullahi. Nasrullah asalnya Nasrun sama Allahu. Tatkala digabungkan jadi Nasrullahi, telah datang pertolongan Allah. Memahami kita juga, dengan memahami kita bisa membantu kita untuk mengerti fi'il atau isim. Telah datang, kata kerja, Nasrullahi, pertolongan Allah. Berarti Nasru ini isim. Kenapa? Dia mudhaf kepada Allah. Nasrullahi, seperti Ka'batullahi, Baitu Hindin, Kitabu Muhammadin. Wal fathu isim, tandanya apa? Alif lam. Nenek-nenek di rumah jangan ragu-ragu ya, jawab ya, teriak alif lam ya.
Saya nggak dengar masalahnya, agak keras dikit teriaknya. Taib. Wa ra'aita, ini bukan isim, tidak ada tanda isim. Wa ra'aita. Wa huruf ra'aita fi'il. An-nasa fi'il atau isim? Isim atau fi'il? Atau huruf? Isim. Apa tandanya? Alif lam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Taib, mana isimnya? Din. Din isim. Allah jelas. Allah isim, kenapa? Alif lam sama apa? Kasrah. Alif lam sama kasrah. Ya. Terus dini. Din isim bukan? Isim, apa tandanya? Kasrah 1. Kemudian haraf jar 2. Kemudian apa? Mudhaf 3, mudhaf. Dia mudhaf. Karena mudhaf ilaihnya Allah. Saya ulangi, kalau ini Nasrullah, Nasru namanya mudhaf, Allah namanya mudhaf apa? Ilaih. Fi dinillah, din mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Jadi din ini ada 3 tandanya. Pertama dia kasrah, yang kedua dia didahului oleh fi, huruf jar, yang ketiga dia mudhaf. Afwajan, isim atau bukan? Ayo, isim atau bukan? Afwajan, isim atau bukan? Hari, isim atau bukan? Kenapa? Tanwin, ya. Masya Allah, pinter ya. Hampir saya bilang bahlul. Ya, tolong perhatikan lagi, nenek-nenek, bapak-bapak, kakek-kakek, ya, yang semangat belajar, ya. Jangan malas-malasan. Kapan lagi kita nuntut ilmu, ya. Di balik ada cobaan pasti ada hikmah, ya. Di rumah banyak-banyak istighfar sama belajar, ya. Jangan terlalu banyak buang-buang waktu. Sini ada 414 pertanyaan. Mohon maaf, saya tidak bisa baca semua, ya. Semuanya saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ustadz, apakah mudhaf boleh pakai alif lam? Ya, secara umum kita bilang enggak boleh. Secara umum tidak boleh, ya. Tidak ada namanya al-ka'batu Allahi, enggak boleh. Al-ka'batu Allahi enggak boleh. Jadi mudhaf itu enggak boleh tanwin, enggak boleh alif lam. Saya ulangi, ini mudhaf. Mudhaf ini mudhaf tidak boleh, ini mudhaf, ya. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh juga apa? Alif lam, tidak boleh alif lam. Ka'batullahi. Kalau mudhaf ilaih selalu kasrah, selalu majrur. Tapi kita bilang aja biar mudah, secara selalu kasrah. Nanti ada pengecualian belakangan nanti. Kita yang dasar-dasar dulu. Taib. Terus sekarang kita contoh yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atin." Ini nanti saja, ya. Ini terlalu rumit. Nanti setelah kita belajar tentang fi'il baru kita bahas ini. Kita cari contoh yang lain yang lebih mudah. Ini Rasulullah SAW bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un.
bahasa Arab. Artinya sesungguhnya, ini sesungguhnya air itu mensucikan, suci dan mensucikan. Tidak bisa dinajiskan, tidak bisa menajisinya sesuatu pun. Taib, ibu-ibu yang di rumah, bapak-bapak yang di rumah, coba kita cari mana isim. Inna isim atau bukan? Enggak ada tandanya. Ada tanwin, enggak ada alif lam, enggak ada semua. Alma isim atau bukan? Isim, apa tandanya? Alif lam. Ya. Tohurun isim atau bukan? Tohurun isim, apa tandanya? Tanwin. La yunajjisuhu, bukan. Nanti kita belajar. Syai'un isim atau bukan? Isim, tandanya tanwin. Baik. Sebelum waktu sudah habis ya. Ada tugas di rumah, insyaallah menghafal. Ya, tolong ini papan tulisnya ke sini. Ya. Yang tadi enggak hafal, tadi cuma memahami, sekarang hafal ya. Oke. Ya. Udah. Taib, ini PR hari kedua. Tugasnya adalah menghafal dan harus dikeraskan suara. Ya, enggak usah malu-malu, kalau malu dalam kamar kunci pintu baru hafal ya. Kita akan belajar namanya ad-dhamir, ad-dhamir kata ganti. Karena kita harus hafal ini supaya kita nanti mudah menghafal fiil dan perubahan-perubahannya saraf. Ad-dhamir artinya kata ganti, jamaknya ad-dhamair. Ya, ini mufrad, ini plural, jamak. Taib. Dalam bahasa kita juga, kata ganti ada kata ganti orang pertama itu saya dan kami, kata ganti orang kedua itu kamu, kata ganti orang ketiga dia dan mereka. Saya, kami, kata ganti pertama, kata ganti orang kedua, mukhatab, diajak ngomong, dhamair al-mukhatab, yaitu kamu, kalian, kata ganti orang ketiga dia dan mereka. Nah ini sekarang barisan kata ganti orang ketiga, ini kata ganti orang kedua, ini kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti kalau kita dia ini laki-laki, huwa, huma, hum. Dia seorang laki-laki, huma mereka berdua lelaki, hum mereka lebih dari dua lelaki. Huwa, huma, hum. Ya. Kemudian hiya, dia seorang wanita, hiya. Fatimah, hiya. Fatimah dan Hindun sama, huma sama. Antara bentuknya sama, cuma tergantung konteks kalimat, tapi lafalnya sama. Huma bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Mereka berdua, artinya mereka berdua. Kalau mereka laki perempuan banyak, hunna. Ada Fatimah, ada Zainab, ada Rahmah, jadi hunna, mereka. Kalau kamu, kata ganti orang kedua, anta, kamu satu orang. Antuma, kalian berdua. Kalian banyak orang, antum. Kalau kamu perempuan satu orang, anti, seorang wanita. Antuma juga sama, kalian berdua laki-laki perempuan sama, tergantung konteks kalimat. Antuma. Kalau kalian wanita, antunna, antunna. Kemudian saya, ana, kami, nahnu. Saya, ana, nahnu, kita atau kami. Ya, saya ulangi lagi. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, mereka berdua. Hum, mereka laki-laki, banyak orang. Hiya, kata ganti orang ketiga, dia seorang wanita. Huma, dua orang wanita, mereka berdua. Hunna, mereka banyak orang wanita. Anta, kamu, antuma, kalian berdua. Antum, kalian rame-rame laki-laki. Anti, kamu perempuan laki-laki. Perempuan, anti, seorang perempuan. Kamu seorang wanita. Antuma, kalian berdua. Antunna, kalian lebih daripada dua. Ana, saya, nahnu, kami. Nah, tolong diikuti di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, dihafal ya. Huwa, huma, hum. Ya. Ayo, hari ikutin. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ulang. Hiya, huma, hunna. Ulang. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ulangi lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna.
Sekarang tutup mata, jangan lihat tulisan, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ulang. Sekali lagi. Nah, sekarang yang kata-kata orang kedua. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Sekarang enggak usah tutup mata. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ulangi. Anta. Anti. Nah, kalau yang terakhir kata ganti pertama, ana, saya, nahnu. Ana dan apa? Nahnu. Coba dihafal. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Saya sudah hafal? Insyaallah ya. Dihafal diulang-ulang sampai 20 kali ya. Insyaallah kalau diulang-ulang 20 kali insyaallah hafal. Ada yang bertanya, "Ustaz, gimana cara menghafal dengan mudah?" Caranya diulang-ulang. Enggak usah banyak teori. Caranya diulang-ulang. Ya, ini PR nanti insyaallah ditulis disebarkan di Telegram. Yang belum bergabung dengan Telegram silakan gabung dengan Telegram ya, atau siapa aja yang penting ada yang mau melayani belajar bahasa Arab, mau dengan WhatsApp dan yang lain silakan. Ya, boleh. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Semangat terus ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Ya, baik nenek-nenek diulang-ulang. Ya, dihafal-hafal di rumah, teriak-teriak enggak ada masalah ya. Di kamar kalau malu ya. Biar hafal mati ya. Pembahasan kita insyaallah besok hari tentang alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il insyaallah taala. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Semoga para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, diberi kemudahan, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami agama ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan baginya, Allah mudahkan dia paham tentang agama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.